Buat kalian para streamer atau pekerja yang nyari Stream Deck tapi budgetnya kepepet, sini gua kasih tahu Stream Deck yang real dan no gimmick. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Ryunix XD100. Sebuah Stream Deck dari Ryunix yang bikin orang-orang atau streamer-streamer yang udah keburu beli Elgato Stream Deck duluan itu bisa aja gigit jari cuy. Kenapa gue bisa bilang gigit jari? Karena ya harganya tuh jauh di bawah Elgato punya Stream Deck. Dan Stream Deck yang satu ini tuh bukan cuma makropad aja. Karena ini real ya, ada screen yang bisa diprogram lewat softwarenya. Dan pokoknya tuh bisa banget ngikutin sesuai kebutuhan kalian. Jadi nggak pakai lama-lama, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi pengen bahas sebuah produk baru dari Ryunix dan juga Sades ya, yaitu Ryunix XD100 Stream Dock. Ini agak lucu ya, karena mungkin nama Stream Deck itu udah terlalu identik sama Elgato ya. Jadi di sini Ryunix bikin produk yang mirip-mirip atau bisa dibilang hampir sama persis, cuman namanya diganti jadi Stream Dock. Which is sebenarnya masuk akal ya, karena kata dock itu sendiri tuh ya artinya kan pelabuhan. Ya basically tempat berlabuh lah ya. Ya jadinya barang ini ya semacam jadi tempat berlabuhnya shortcut kalian. Dan shortcutnya itu bisa dipakai entah buat kalian yang emang suka live stream atau buat kalian para pekerja yang emang pengen naikin efisiensi dan produktivitas kalian dengan nggak perlu repot-repot kebanyakan komen, nggak perlu kebanyakan ngetik-ngetik, nggak perlu kebanyakan buka ini itu, tinggal pencet aja dan langsung kebuka apa yang kalian mau. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal produknya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya cukup simpel ya. Kalian bakal dapat si unit Stream Dock-nya beserta kabel braided yang cukup panjang ya. Jadi termasuk enak buat kalau mau diatur di cable management setup kalian. Dan pastinya dapat juga user manual. Oke, jadi Ryunix XD100. Sebuah produk yang cukup mencengangkan ya. Karena sejauh gue research tuh masih belum ada sampai sekarang yang bisa ngalahin pamornya Elgato sebagai satu-satunya Stream Deck yang emang udah trusted dan dipakai sama hampir semua live streamer. Bahkan sejauh research gue tuh produk lain yang bisa nyaingin atau bisa dibilang sebagai Stream Deck yang real selain Elgato itu cuma ada satu. Namanya Lootpack Live, tapi secara harga tuh dia 11-12 juga sih sama si Stream Deck-nya Elgato. Jadi belum bisa dibilang alternatif murah dari Stream Deck Elgato. Nah, di sini Ryunix tuh keluarin si XD100 ini bukan sebagai alternatif, bukan sebagai produk yang bisa dibilang penggantinya Stream Deck Elgato, tapi literally sebagai Stream Deck yang lebih murah daripada Elgato. Ya bener-bener fungsinya itu doang gitu, Stream Deck tapi harganya jauh lebih murah. Secara fisik Ryunix XD100 ini bahannya plastik ABS, bentuknya juga ngeresemble banget Stream Deck-nya Elgato dan ditaruhnya juga miring gitu. Mungkin gue akan lebih suka kalau dia itu bisa di-adjust kemiringannya ya. Kayak kan gue kayaknya bakal taruh si Stream Dock-nya Ryunix ini tuh di atas day shelf gue ya. Itu kalau gue lihat dari angle gue duduk, dia itu terlalu ngadep ke atas jadinya. Sebenarnya ya nggak terlalu signifikan sih, karena ini termasuknya cuma pain point personal gue aja. Tapi kalau misalnya emang bisa di-adjust kemiringannya, itu pasti nice to have banget sih. Dia ada total 15 tombol yang bisa full di custom via software bawaannya. Dan di tombol-tombolnya itu transparan dan juga ada LCD screen-nya ya. Jadi nggak cuma tombol aja, kalau misalnya kalian set tombolnya jadi shortcut, misalnya shortcut ke Google Chrome, itu layar di tombolnya bisa disetting untuk display logo Google Chrome-nya. Di bagian kanan tombolnya juga ada LCD screen memanjang ke bawah gitu, dan dia itu kebagi jadi 3 bagian gitu. Dan bisa kalian setting untuk display berbagai hal ya, dari mulai jam sampai status komputer kalian. Jadi bisa tuh display kayak CPU usage, RAM usage, temperatur PC kalian, terus bisa display jam sama suhu juga. Pokoknya gitu-gitulah, bisa buat display. Untuk koneksinya dia itu wired ya, jadi cara pakainya tuh gampang banget, tinggal colok si kabel Type-C-nya itu ke bagian belakang Stream Dock-nya dan colok si bagian USB Type-A-nya itu ke laptop atau PC kalian. Di sini sebenarnya awalnya gue sempet sebel banget sama penempatan USB Type-C port-nya ya, karena dia itu ditempatinnya di dalam si kaki-kakinya. Jadi bukan ditaruh di bagian luarnya, tapi ditaruh di dalam sini. Jadi kalau misalnya pengen nyolok, itu awalnya gue pikirnya tuh susah banget karena harus masukin jari ke dalam gitu. Ternyata bagian kaki-kakinya bisa dicopot cuy. Jadi ya tinggal dicolok aja nih di bagian USB Type port belakangnya, dan kalau udah dicolok ya tinggal dipasang lagi kakinya. Makanya ya, kalau ada buku manual itu dibaca, jangan bego kayak gua. Untuk kompatibilitasnya sendiri, dia itu bisa dipakai di Windows dan juga di Mac. Dan untuk softwarenya itu ada di Windows dan juga ada di Mac cuy. Jadi buat kalian yang pakai Mac itu bersenang-senanglah, karena di produk yang satu ini itu kalian nggak didiskriminasi. Paling ya itu aja sih yang bisa gue bahas soal fitur dan fisik luarnya dari si Stream Dock Ryunix XD100 ini. Karena dia itu fungsi utama yang bisa diakses full, yang bisa ngeluarin full potensialnya itu di softwarenya. Jadi kita lanjut aja bahas softwarenya.
Oke, jadi kurang lebih kayak begini untuk tampilannya si softwarenya Ryunix XD100 Stream Dock ya. Jadi, do keep in mind ini adalah yang di Windows. Untuk yang Mac itu gue belum lihat, cuman harusnya mirip-mirip kayak gini juga. Jadi yang pertama gue mau bahas itu adalah UI-nya ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ini yang udah gue custom untuk Stream Deck gue so far ya. Dan di sini tuh dia itu macam-macam. Jadi secara defaultnya itu ada info board, terus ada favorite web. Jadi di sini langsung keluar website-website yang sekiranya bakal sering dipakai, sekaligus kayak si display untuk indikator monitoringnya itu juga yang template-nya yang secara defaultnya. Terus ada juga yang Windows controller ini buat macam-macam juga. Ada juga music console, jadi ini bisa jadi buat kalian yang misalnya lagi dengerin Spotify atau dengerin YouTube Music, itu media playernya bisa lewat sini gitu. Jadi basically ini udah dikasih 4 default template dari si Ryunix-nya sendiri, dari software bawaannya. Ini sebenarnya harusnya info board ini itu ada si defaultnya lagi, cuman di sini udah gua custom ya. Jadi sebenarnya dia itu ada defaultnya, dia macam-macam juga untuk kayak si shortcut-shortcutnya dan juga monitoringnya. Cuman di sini udah gua custom sendiri. Tapi kalau misal kalian pengen nge-keep si info boardnya dan pengen bikin scene sendiri atau pengen bikin panel sendiri, itu langsung ke default scene aja, dan di sini kalian dikasih template yang bener-bener kosong gitu ya. Nah, itu untuk yang paling utamanya. Jadi kalian udah dikasih basically 5 interface buat kalian main-mainin juga ya. Jadi yang default template ini juga bisa kalian mainin juga gitu. Jadi ini bukan paten gitu. Jadi emang dikasih template dari sananya dan terserah kalian pengen kalian edit apa enggak. Nah, terus yang kedua itu setiap panel, setiap si template-templatenya ini atau kalian punya scene sendiri itu bisa dibikin macam-macam layer ya. Jadi di sini dikasih sampai 6 layer. Ya, jadi misalnya kalian info board atau di favorite web ini pengen kalian edit dan dari 15 tombol ini nggak cukup gitu ya, itu bisa kalian tambahin panelnya. Jadi langsung dikasih yang blank lagi, langsung dikasih yang kosong lagi, template kosongan lagi buat kalian edit-edit sendiri gitu. Terus pun kalau misalnya kalian masih nggak cukup juga for some reason ya, itu dikasih opsi buat nambah scene lagi ya. Buat nambah scene lagi di bagian sini nih ada plus minus di bagian kiri bawah, dan dia bakal nambah scene di sini. Jadi ya kalau misalnya emang nggak cukup pengen bikin panel lagi, itu bisa tambah aja scene-nya dan udah kalian mainin sesuka kalian gitu. Nah, terus sekarang di sini gue pengen kasih tahu kalian cara kerja atau cara nambah-nambahin item ke panel itu gimana ya. Jadi di sini di sebelah kanan ini kalian udah dikasih bermacam-macam item yang bisa kalian masukin ke panel si Stream Dock-nya. Jadi macam-macam ya. Secara defaultnya itu ada Stream Dock. Jadi di sini Stream Dock ini yang bisa kalian pakai buat OBS atau buat live streaming software lain. Jadi di sini ada scene shift, ada previous page, next page, dan macam-macam ya. Terus ada juga toolbox yang isinya ada website, hotkey, mouse event, open, text, password, multimedia. Ini yang paling sering gue pakai karena di sini ada open. Open itu bisa buka aplikasi dan file ataupun folder. Jadi kalau misalnya gue pengen bikin kayak shortcut kayak misalnya Audacity gitu misalnya. Gue pengen buka Audacity ini, pengen taruh Audacity untuk supaya gue tinggal pencet tombolnya aja langsung kebuka Audacity, itu gue tinggal drag aja si open ini, gue masukin ke yang kosong, terus habis itu gue tinggal buka file si softwarenya. Jadi misalnya Audacity ya, mana Audacity, nah ini Audacity gitu, dan dia langsung jadi Audacity, dan dia langsung ngambil icon si shortcut dari softwarenya. Jadi icon-iconnya juga ini bisa bawaan dari software yang kalian mau atau dari website yang kalian mau, atau bisa kalian edit juga di bagian bawah sini. Tinggal kalian klik 2 kali dan kalian buka file foto yang mau kalian pakai. Misalnya mau di custom iseng aja gitu pakai gambar PP gitu ya. Terus abis itu kalian oke, dan dia berubah jadi gambar PP gitu. Jadi segampang itu bisa kalian custom sesuai preferensi dan kebutuhan dan keinginan kalian gitu. Terus selanjutnya juga ada audio player, ada operation flow, ada OBS Studio. Ini juga dedicated buat OBS ya. Jadi benar-benar buat OBS nih, macam-macam, ada record, stream, virtual kamera, scene, dan lain sebagainya gitu. Terus ada vMix. Ini gue vMix belum tahu ya, belum gue coba explore. Cuman ada juga ada YouTube buat ngelihat kayak live YouTube, studio live YouTube-nya gitu. Ada useful notes, ada sistem performance monitor yang bisa kalian taruh di bagian display kanan ini. Jadi misalnya kalian pengen ngelihat internet speed kalian, itu tinggal kalian drag aja, terus kalian taruh di situ. Kalau misalnya udah ada,
emang disuruh buat replace ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nanti langsung ketaruh, kalau misalnya udah ada itu nanti replace dan dia langsung ganti sendiri gitu. Terus ada juga time options dan juga weather query. Jadi bener-bener sebanyak itu yang bisa kalian customize dan bisa kalian atur dan edit sesuka kalian dan sesuai kebutuhan kalian gitu. Jadi basically kayak gitu untuk software dari Ryunix XD100 Streamdock ini ya, bener-bener lengkap banget dan pastinya bisa banget kalian pakai buat menunjang produktivitas kalian ataupun ngebantu kalian yang emang suka live stream dan pengen jadiin si Ryunix XD100 ini literally Stream Deck-nya kayak Stream Deck Elgato gitu. Ini keren banget sih. Oke, jadi dengan segala fitur dan kelengkapannya, Ryunix XD100 Streamdock ini harganya cuma 1,3 juta aja cuy. Plus kalau misalnya kalian beli selama periode launching, itu harganya jadi cuma 1,1 juta aja. Dan setiap pembeliannya itu kalian bakal dapet free t-shirt selama persediaannya masih ada. Memang ya, harganya itu nggak bisa dibilang murah karena ya secara dia itu harganya masih di atas 1 juta. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama Stream Deck-nya Elgato yang harganya naujubillah mahalnya ya, si Ryunix XD100 ini tuh gak sampai setengahnya cuy harganya. Agak gila sih sebenarnya, dan sebenarnya gue agak ngeri-ngeri sedep juga. Kira-kira apakah ada alasan selama ini tuh Elgato punya Stream Deck itu nggak ada yang nge-copy sama sekali? Apakah jangan-jangan konsep Stream Deck ini itu udah dipaten sama si Elgato? Halo guys, ada tambahan sedikit soal statement gue. Gue lupa sebutin kalau sebenarnya ada satu lagi Stream Deck murah yang bener-bener konsepnya itu real Stream Deck dan bukan gimmick juga, yaitu Ajas AKP 153. Dia itu kalau nggak salah sempat juga dimasukin sama Ajas Indonesia dan juga Good Gaming Shop di sekitar harganya tuh 1 jutaan kecil aja. Tapi sekarang gue search itu stoknya udah bener-bener abis di mana-mana yang officialnya, dan adanya tuh malah banyakan yang reseller-reseller gak jelas gitu yang ngasih harga tuh lumayan tinggi di 1,4, 1,5, 1,6. Jadi untuk si Ajas AKP 153 ini udah nggak ada yang jual secara harga original lagi. Jadi ya untuk Stream Deck yang benar-benar Stream Deck real original tanpa gimmick, yang paling murah sekarang itu opsinya ya cuma si Ryunix XD100 doang. Udah sih paling itu aja, gue cuma pengen koreksi satu hal doang yang gue sebutin ya. Semoga tadi itu nggak terlalu misleading karena udah gue klarifikasi langsung aja sekarang gitu ya kan. Jadi langsung aja back to the video. Mungkin itu yang bisa jadi pikiran kita semua ya. Apakah mungkin jangan-jangan selama ini tuh nggak ada yang bisa bikin versi murahnya dari Stream Deck-nya Elgato itu karena mungkin udah dipaten. Kayak dulu mechanical keyboard itu susah untuk di copy, untuk diplagiat itu karena patennya dipegang sama si Cherry. Ya mungkin aja gitu kan, kenapa selama ini Stream Deck nggak ada kopinya itu ya karena ada patennya, who knows gitu, gue nggak tahu. Sebenarnya ada sih Stream Deck-nya Elgato yang murah. Ada Stream Deck Mini yang kalau di websitenya itu harganya cuma $60, dan kalau di-convert langsung ke rupiah itu nggak sampai sejuta. Tapi kan itu harga di websitenya ya, dan website itu website luar negeri, dan kalau misalnya kita beli dari Indonesia, itu pasti harganya itu belum termasuk shipping dan juga pajak. Dan kalaupun gue lihat di marketplace lokal, itu ada yang jual si Stream Deck Mini, cuman harganya itu masih di 1,6 juta. Jadi ya si Ryunix XD100 ini tuh bisa dibilang sampai sekarang ya, untuk sekarang itu Stream Deck paling murah cuy. Jadi menurut gue pribadi, Ryunix XD100 ini tuh worth it banget buat dibeli, terutama buat kalian yang emang live streamer full time gitu ya, yang emang butuh shortcut buat kalian live stream, buat ganti-ganti scene, buat hotkey OBS-nya, atau buat kalian yang pekerja-pekerja kreatif atau pekerja biasa yang emang butuh shortcut lebih gitu ya, dan bisa diakses lewat cuma dengan pencet satu tombol aja gitu. Misalnya kalian editor gitu, kalian pengen undo redo dengan gampang ya tinggal pencet-pencet tombol aja, atau misalnya ada plugin-plugin yang bisa kalian install ke Stream Deck-nya gitu. Who knows ya, mungkin gue belum nge-tap into si potensialnya Ryunix XD100 ini secara full. Cuman kalau misalnya dia bisa buka akses ke sebanyak itu, ke sebanyak itu gitu ya, itu gila banget sih. Si Ryunix ini tuh bener-bener bakalan jadi, mungkin bakalan jadi penguasa pasar lokal untuk Stream Deck yang bener-bener Stream Deck dan bukan cuma Macropad aja. Dan gak cuma itu sih, pastinya barang ini juga bisa jadi pemanis buat setup kalian. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap Ryunix XD100 Streamdock ini ya. Sebuah produk dari Ryunix yang akhirnya bisa gue bilang sangat amat worth it untuk kalian beli. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa beli produk yang satu ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been away Tommy, and as always, peace out.